Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. How are you? Gimana kabarnya? Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali materi kita. Masih dalam materi tahsin hukum tajwid, nun sukun atau tanwin ya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya setelah kemarin kita bahas itu ada iklab, kemudian ikhfa hakiki, kemudian idgham, idgham bilaguna, idgham biguna. Nah, kita masuk pembahasan materi yang berikutnya. Nah, ini nun sukun atau tanwin ya, teman-teman. Nah, ini tanwin gambarnya seperti ini, nun sukun seperti ini, teman-teman perhatikan. Oke, kita ulas sedikit lagi biar teman-teman gak lupa bahwasanya hukum nun sukun atau tanwin aninun ada beberapa hukum, diantaranya ikhfa hakiki, kemudian izhar halki, kemudian idgham ya, kemudian ada iklab. Kemarin idgham ada dua macam, ada idgham bilaguna dan idgham biguna. Nah, sekarang kita masuk tentang pembahasan izhar halki. Apa sih yang dimaksud dengan izhar halki, teman-teman? Ya. Yang pertama dari bahasanya. Kita lihat bahwasanya arti izhar yaitu jelas. Artinya jelas. Terus apa sih yang dimaksud dengan izhar halki? Dalam ilmu tajwid di sini dijelaskan bahwasanya kalau atau misalnya ada nun sukun atau nun mati ataupun tanwin, baik itu fathatain an, kasratain in, dhammatain un, bertemu dengan huruf izhar halki. Apa saja hurufnya? Hurufnya itu ada 6. Ada berapa? Ada 6. Hurufnya ada alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Alif atau hamzah bisa ya. Oke, next. Oke, teman-teman, supaya teman-teman lebih memahami tentang izhar halki, nah kita lihat beberapa contoh kalimat yang di dalamnya terdapat hukum izhar halki. Yang pertama di sini Qur'anan ajaba. Asyarrun urida. Yauma idzin khashi'ah. Min haitsu. Salamun hiya. Kama salil ladzi yan'iku. Faman aslama. Min khasyah. Rizqan hasana. Yanhauna. Nah, ini semua beberapa kalimat yang di dalamnya terdapat hukum izhar halki ya. Oke, supaya teman-teman lebih paham lagi, kita bahas lebih detail dari beberapa contoh kalimat yang terdapat pada slide ini. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini satu lagi ketinggalan teman-teman contohnya. Karena di slide tadi nggak muat. Nah, ini contoh yang berikutnya. Ajrun ghairu mamnun. Ataupun ada kalimat min ghairikum. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya supaya teman-teman lebih paham, kita lihat pada slide berikutnya. Yang pertama, di sini penjelasan tentang tanwin bertemu ain. Lihat kalimatnya Qur'anan ajaba. Pada kalimat Qur'anan, di sini nunnya berharokat tanwin, fathatain ya teman-teman.
Kemudian setelah nun berharokat tanwin, di situ ditemukan ada huruf ain. Huruf ain. Tadi izhar halki dijelaskan bahwasanya kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ini sini tanwin bertemu dengan ain. Maka ini dihukumi dengan izhar halki. Terus gimana bacanya? Bacanya dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Ya, yang dijelaskan bacanya adalah huruf berharokat tanwinnya dijelaskan. Tidak dimasukkan ataupun dileburkan ataupun disamar-samarkan. Maka bacanya Qur'anan ajaba. Nannya tanwinnya jelas. Qur'anan ajaba. Kalimat berikutnya di sini contohnya nun sukun bertemu dengan ain pada kata yanaiku. Ini teman-teman lihat, nah yang hurufnya gambarnya warnanya kuning. Di sini nunnya berharokat sukun atau mati. Kemudian setelah nun sukun dia bertemu dengan huruf ain. Kalau tanwin bertemu dengan ain ataupun nun sukun bertemu dengan ain, maka ini dihukumi dengan izhar halki. Izhar halki. Maka cara membacanya dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Nun sukunnya dijelaskan. Bagaimana tadi tanwinnya dijelaskan bacanya, nun sukunnya pun dijelaskan. Maka membacanya yanaiku, ya. Yanaiku. Oke, berikutnya kalimat berikutnya adalah contohnya asyarrun urida. Nah, ini dom apa? Asyarrun urida. Dom matain atau tanwin pun bertemu dengan alif atau hamzah. Pada kata asyarrun urida, teman-teman lihat roknya berharakat dom matain, ya. Berharokat domatain setelahnya huruf alif atau hamzah. Nah, di antara huruf izhar itu adalah alif. Nah, izhar itu tadi kan kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif. Nah, di sini tanwin bertemu dengan alif, maka di sini dihukumi dengan izhar halki. Maka cara membacanya jelas, jelas tanwinnya, ya. Tidak dileburkan, tidak dibalikan ataupun disamarkan. Tapi bacanya jelas. Asyarrun urida. Asyarrun urida. Ataupun contoh berikutnya faman aslama. Teman-teman lihat di sini nunnya berharokat sukun atau mati. Kemudian setelah nun ada huruf alif. Ya, alif ini huruf izhar halki. Nah, ini juga dihukumi izhar halki. Cara membacanya pun jelas. Jadi nun sukunnya dibacanya jelas. Faman aslama. Faman aslama. Kemudian yang berikutnya, contohnya di sini yauma izin khasyiah. Yauma izin khasyiah. Teman-teman perhatikan di sini zalnya berharokat kasratain, ya, atau tanwin in. Ya, dia bertemu setelahnya itu ada huruf kha, ya, huruf kha. Yauma izin khasyiah. Nah, di antara huruf izhar itu adalah kha. Alif ha, ain ha, ghain kha. Di sini teman-teman lihat tanwinnya bertemu dengan kha. Nah, ini dihukumi dengan izhar halki. Caranya membacanya jelas, jelas tanwinnya yauma izin khasyiah. Yauma izin khasyiah. Ataupun berikutnya contohnya dari nun sukun. Di sini min khasyah. Min khasyah. Nah, nun sukunnya bertemu dengan kha, ya. Nun sukunnya bertemu dengan kha. Nah, karena huruf izhar adalah kha dan juga nunnya bertemu kha, nun sukunnya bertemu kha, ini juga dihukumi dengan izhar halki. Maka nunnya dibacanya jelas min khasyah. Min khasyah, tidak disamarkan ataupun dileburkan ataupun dibalikkan seperti hukum nun sukun yang lainnya. Jadi bacanya jelas min khasyah. Contoh berikutnya, ya, di sini min haitsu.
Teman-teman lihat di sini nun sukun bertemu dengan ha. Ya, nun sukun bertemu dengan ha. Nah, karena huruf izhar itu adalah salah satunya ha dan juga nun sukun dia bertemu dengan ha, ini juga dihukumi dengan izhar halqi. Bacanya jelas. Jelas nunnya min haitsu. Mana? Min haitsu. Ataupun contohnya berharokat tanwin. Di sini ada rizqan hasana. Qafnya, lihat teman-teman di sini qafnya berharokat tanwin, fathatain ya, atau baris dua di atas huruf. Di sini qafnya harokat tanwin. Setelah qaf di sini ada huruf ha. Nah, ini dihukumi dengan izhar halqi. Maka cara membacanya jelas, yaitu rizqan hasana. Rizqan hasana. Contoh berikutnya, teman-teman, lihat di sini salamun hiya, ya. Nah, di sini salamun hiya, mimnya berharokat tanwin dommatain atau tanwin un, kemudian setelahnya dia bertemu dengan ha, ya. Jadi huruf izhar itu ada ha kecil juga ada ha besar. Mimnya berharokat tanwin bertemu ha, maka ini dihukumi dengan izhar halqi. Bacanya pun jelas. Salamun hiya. Salamun hiya. Ataupun di sini nun sukun bertemu dengan ha, ya. Seperti pada kalimat yanhauna. Yanhauna, nun sukunnya setelahnya huruf ha. Nah, ini juga dihukumi dengan izhar halqi. Bacanya jelas ya, teman-teman. Nunnya jelas. Yanhauna. Yanhauna. Jadi tidak disamarkan atau dilemburkan ataupun dibalik. Kemudian yang terakhir huruf izhar yaitu ghain, ajrun ghairu. Di sini teman-teman lihat ajrun ghairu. Ro-nya berharakat tanwin domatain, setelahnya dia ada huruf ghain. Jadi huruf izhar itu ada 6, apa tadi di slide sebelumnya, alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ini huruf ghain ya. Sebelumnya ada huruf berharokat tanwin. Nah, ini dihukumi dengan izhar halqi ya, teman-teman, dihukumi dengan izhar halqi. Cara membacanya jelas. Ajrun ghairu. Ajrun ghairu. Kemudian contohnya dari nun sukun. Lihat sini, teman-teman. Nunnya setelah nun berharokat sukun ada huruf ghain. Huruf apa? Ghain. Ini juga dihukumi dengan izhar halqi. Maka cara membacanya jelas. Min ghairi. Min ghairikum ya. Oke, kita terakhir kesimpulan, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman dalam baca ayat Al-Quran misalnya ada huruf nun sukun ataupun huruf berharokat tanwin an, in, un. Kemudian setelah itunya ada huruf izhar halqi apa saja? Alif, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ini maka dihukumi dengan izhar halqi. Lantas cara membacanya gimana? Cara membacanya jelas, ya. Tanwinnya dibaca jelas, tidak didengungkan, disamarkan atau dibalikkan. Oke, itu saja teman-teman tentang izhar halqi. Semoga teman-teman bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan izhar halqi, kemudian cara membacanya dalam Al-Qur'an bagaimana. Oke. Kalau memang masih kurang jelas atau butuh penjelasan lagi, teman-teman bisa menghubungi ustadz atau ustazahnya. Ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.